warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 praktikum metode farmakologi. Saya Windy Nur Ariska dan teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana proses pada praktikum percobaan 4 mengenai antipiretik. Pertama-tama, apa itu pengertian dari antipiretik? Antipiretik adalah obat yang digunakan sebagai penurun panas. Kemudian, antipiretik juga menekan gejala-gejala seperti demam, malgia, nyeri kepala, dan juga kedinginan. Kita juga harus mengetahui pengertian dari demam. Demam adalah kondisi di mana meningkatnya suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius dari suhu tubuh normal, di mana suhu tubuh normal itu 36,1 derajat Celcius sampai dengan 37,2 derajat Celcius. Percobaan ini kita menggunakan acetaminophen atau disebut dengan parastamol yang digunakan sebagai penurun demam dan juga pereda rasa nyeri. Kemudian mekanisme kerja dari parastamol. Parastamol bekerja dengan cara mengurangi produksi zat penyebab peradangan yaitu prostaglandin. Kemudian dengan menurunkan kadar prostaglandin di dalam tubuh, tanda peradangan seperti demam dan nyeri akan berkurang. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibuprofen merupakan turunan asam fenilasetat dan telah dikenal secara luas sebagai antipiretik. Aktivitas antipiretik bekerja di dalam hipotalamus dengan meningkatkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah dan menghambat pengikatan tirogen dengan reseptor di dalam nukleus perioptik hipotalamus anterior, sehingga tidak terjadi peningkatan prostaglandin melalui siklus enzim siklooksigenase yang berakibat pada penghambatan kerja pirogen di dalam hipotalamus. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, stambuk G701-18219. Saya dari kelas E, kelompok 4. Pada kali ini, saya akan menjelaskan obat yang digunakan dalam praktikum metode farmakologi pada percobaan antipiretik ini, yaitu obat asetosal. Asetosal merupakan nama resmi dari acidum acetilsalicylicum dengan nama lain asam asetilsalisilat. Obat ini merupakan golongan NSAID. Adapun indikasi dari obat ini yaitu meredakan nyeri dan demam. Dosis yang digunakan dalam obat ini yaitu 325 sampai 680 mg, tidak lebih dari 975 mg. Efek samping dari obat ini yaitu mual, muntah, nyeri dan luka dan pendarahan pada saluran gastrointestinal dan kerusakan ginjal. Adapun farmakokinetik dari obat ini yaitu penyerapan melalui saluran gastrointestinal, lalu dimetabolisme di hati dan diekskresikan 80-100% melalui urin, keringat, air liur dan feses. Adapun mekanisme kerja dari obat ini yaitu menghambat sintesis prostaglandin oleh siklooksidinase, menghambat kumpulan trombosit dan aktivitas analgesi dan antipiretik. Perkenalkan, nama saya Astrid Marsari, stambuk G701-18124. Di sini saya akan membahas mengenai cara kerja pada percobaan keempat ini. Untuk cara kerjanya, pertama-tama itu disiapkan alat dan bahan. Adapun alat-alat yang kita gunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama spoit, injeksi dan jarumnya, sonde, timbangan hewan, robot ukur, gelas beker, Erlenmeyer, batang pengaduk, pipet volume dan termometer digital. Adapun bahan yang digunakan yaitu ibuprofen, parastamol, asetosal, NaCMC dan nargiloti, serta NaCl fisiologis 0,9%. Adapun hewan uji yang kita gunakan dalam percobaan ini yaitu menggunakan hewan uji tikus putih atau Ratus norvegicus. Metode yang digunakan dalam percobaan ini adalah metode induksi menggunakan nargiloti. Untuk cara kerjanya yaitu sebanyak 16 ekor hewan uji kita bagi menjadi 4 kelompok, di mana dalam tiap kelompok terdiri atas 4 ekor tikus putih. Kemudian, tiap tikus dilakukan pengukuran suhu awal melalui rektal dengan memasukkan kurang lebih 2 cm termometer ke dalam rektal. Setelah itu, didiamkan selama 5 menit, kemudian hewan uji diinduksi menggunakan nargiloti secara subkutan. Nah, untuk pemberian secara subkutan biasanya disuntik di bawah kulit tengkuk atau abdomen. Penyuntikan di bawah kulit dilakukan dengan memasukkan seluruh jarum
dan langsung ditusukkan ke bawah kulit selama 5 menit. Kemudian untuk pemberian sediaannya dilakukan melalui 2 rute pemberian. Yang pertama yaitu rute pemberian secara IP dengan menggunakan NaCl fisiologis 0,9% dan pemberian obat secara PO dengan 4 sediaan yaitu NACMC, paracetamol, ibuprofen, dan aspirin. Untuk pemberian secara PO dilakukan dengan cara memegang hewan uji dan dengan menggunakan sonde, di mana sonde tersebut dimasukkan ke dalam mulut hewan uji, kemudian perlahan-lahan dimasukkan melalui tepi langit-langit ke belakang sampai esofagus. Adapun untuk pemberian secara IP dilakukan dengan cara memegang hewan uji, kemudian kulit punggung hewan uji dijepit sehingga daerah perut akan tegang, dan kemudian dibasahi dengan kapas beralkohol, lalu ditusukkan jarum suntik sejajar dengan salah satu kaki hewan uji pada daerah perut, kurang lebih 1 cm di atas kelamin. Kemudian semprotkan senyawa uji. Setelah selesai pemberian, tarik pelan-pelan jarum suntik dan tekan tempat suntikan dengan kapas beralkohol, dan perhatikan hati-hati jangan sampai terkena hati, kandung kemih, dan usus. Setelah perakuan, diukur suhu hewan uji pada menit 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Kemudian diamati dan dicatat suhu tubuh hewan uji tersebut. Adapun alasan perakuan dalam percobaan ini yang pertama yaitu penggunaan metode Hargy-Roti, di mana Hargy-Roti digunakan sebagai penginduksi. Secara umum ada 4 metode pengujian aktivitas antipiretik. Salah satunya itu menggunakan metode Hargy-Roti. Alasan digunakan Hargy-Roti karena pada Hargy-Roti terdapat mikroorganisme, di mana mikroorganisme ini akan dianggap sebagai benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh hewan uji sehingga dapat memicu timbulnya reaksi demam, atau dengan kata lain lagi dijadikan sebagai pirogen eksogen. Yang kedua, metode penginduksi dilakukan secara subkutan. Alasan perakuannya yaitu sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 4 kelas E. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.